bening atau jernih, mampu memfokuskan serta mentransmisikan cahaya menuju mata. Terus yang kedua ada iris. Iris merupakan bagian mata yang membantu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketika ada cahaya terang, iris yang masuk ke mata akan menutup pupil agar cahaya yang masuk sedikit. Misalnya gimana Bu? Misalnya ada kalian tiba-tiba mati lampu terus hidup, kalian kayak matanya nggak bisa langsung melek kan? Nggak bisa langsung terbuka kan? Matanya akan sedikit mengerti apa kalau bahasa kita menyipit, bahkan sedikit sipit-sipit kayak gitu, kriip. Itu fungsi dari iris. Fungsinya iris yaitu kalau ada cahaya yang terlalu terang akan menutup pupil. Ketika cahaya redup, iris membuka pupil agar cahaya yang masuk ke mata lebih banyak. Kalau gelap suka remang-remang, kalau kalian buka mata masih kelihatan sedikit-sedikit. Nah, itu fungsi dari iris, bisa mengontrol cahaya yang masuk sedikit dan banyak. Lanjut yang ketiga ada retina, jaringan yang terdapat pada mata dan peka terhadap cahaya. Lanjut kita masuk ke telinga adalah alat pendengar yang mampu mendeteksi dan mengenali suara dan juga memiliki peran dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Secara umum telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada luar telinga.
Lidah dikenal sebagai indera perasa, memiliki beberapa bagian dan peran tentang fungsinya masing-masing. Lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Jadi kalau lidah kalian merasa apa, kamu terus otaknya langsung tahu nih kalau pedes harus ngambil minum. Susunan otot tersebut membuat lidah dapat bergerak serta segala ruang dalam rongga mulut bisa ke atas, ke bawah, ke samping, kanan kiri, bisa kalian putarnya nggak sebentar dulu ya. Miring doang, bisa kan? Oke. Lanjut. Di situ ada pangkal lidah, ada paku pangkal tenggorokan, ada celah ujung, ada amandel di dalam sini amandel lidah, ada amandel langit-langit tenggorokan langit-langit tenggorokan berarti yang ada di dalam. Terus ada sirkumfalen papila. Nih biasanya di ujung lidah kalian ada kayak titik-titik. Ya, nah itu namanya sirkumfalen papila. Ada badan lidah, lidahnya nih yang panjang itu namanya badan lidah. Ada celah lidah, di tengah-tengah lidah itu pasti ada kayak garis. Itu namanya celah lidah. Ada ujung lidah. Lanjut yang terakhir ada indera perasa apa? Kulit. Fungsinya untuk merasakan meraba. Kulit adalah bagian terluar dan terbesar dari tubuh manusia. Selain sebagai alat ekspresi, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba. Sebagian kulit yang paling sensitif adalah ujung jari dan bibir. Fungsi kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan nyeri. Seperti yang ibu katakan di awal tadi, kalian bisa membedakan ini kulitnya mamaku nih agak kasar, ini kulitnya adikku halus, atau ini rambut nih karena teksturnya kayak gini, atau ini jilbab nih teksturnya kasar-kasar ya kan. Kalian bisa membedakan. Fungsi utamanya yaitu melindungi tubuh dari dalam, dari zat kimia, patogen, sinar ultraviolet, dan juga gangguan fisik. Perhatikan nih gambar berikut. Ada kelenjar minyak, ada keringat. Keringat itu didapat dari mana? Dari kulit, dikeluarkan dari kulit. Lanjut ada pori-pori. Punya pori-pori di kulit? Punya ya, semuanya berasa punya. Ada rambut kecil di atas kulit. Ada jaringan saraf, ada kelenjar keringat, ada arteri, ada vena, ada jaringan saraf, ada rambut. Di sini ada rambut di atas, berarti di bawah ada akarnya. Ada jaringan adiposa atau lemak. Kalian juga punya lemak nih di kulit, di seluruh bawah kulit atau lapisan dalamnya. Ini namanya yang paling atas ini namanya lapisan epidermis. Lapisan tengahnya itu namanya dermis. Terus yang paling bawah, yang paling di dalam, yang dekat sama tulang, itu namanya hipodermis. Nah, itu tadi materi yang ibu bisa sampaikan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau yang masih belum paham dari materi yang sudah ibu sampaikan? Sudah.